Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jadi, Bang Udin udah bisa saja. Jadi malam kita mengkaji tentang fadilah la ilaha illallah. Jadi ini selanjutnya tentang cara zikir agar sempurna, agar apa namanya kelebihan-kelebihan yang dijanjikan kemarin kita dapatkan. Ini cara zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu minal fusulil arba'ah. Pasal yang ketiga dari 4 pasal. Fi bayani kaifiyati zikri hadhil kalimatil musyarrafah. Pada menjelaskan cara menzikirkan ini kalimat yang mulia ala wajhil akmal secara sempurna. Bagaimana cara kita menzikirkannya secara sempurna. Jadi di sini kita lihat. I'lam anna zakira hadhil kalimatil musyarrafah ala kulli hadin. Ketahui olehmu bahwa sungguh orang yang menzikirkan ini kalimat yang mulia, la ilaha illallah, ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Makna dalam kondisi apapun, baik kita zikir sesuai dengan cara yang disebutkan di sini, atau cara yang lain yang enggak disebutkan di sini. Yang penting kita zikir la ilaha illallah. Bikasdil qurbah, tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ya sululahu sawabu, tetap dapat pahala. Ya, emang ala kulihal kan? Kan sering itu orang ceramah juga wa ala kulihal dalam keadaan bagaimanapun. Nah itu. Jadi orang yang berzikir kalimat mulia ini dalam kondisi apapun ala kulihal bikasdil qurbah dengan tujuan mendekat kepada Allah, ya sululahu sawab, tetap dapat pahala. Tetapi al akmalul ladzi, tetapi yang sempurna taridu bihi alal qalbil mawahibul ilahiyah. Tetapi yang sempurna yang datang dengan sebab pikirnya kepada hati kita oleh mawahibul ilahiyah, oleh pemberian-pemberian Tuhan, hibah-hibah Tuhan, wal futuhatu rabbaniyah, futuh ya bahasa Indonesia. Ya, zikir-zikir yang dengan zikir itu kita dapat futuh dari Tuhan. Terbuka pengetahuan segala macam. Jadi lapang dada. Wa amtarur rahmatul ghaibiyah, dapat hujan rahmat. Ya. Atau dapat ilmu laduni, dah. Allati yaksuru an hal wasaf, yang tidak bisa diungkapkan, sangat banyak itu. Itu caranya harus nanti pakai cara paling sempurna yang akan dijelaskan di sini. Ya, nah, itu kesimpulannya. Jadi kata beliau, orang yang menzikiri la ilaha illallah ala kulli hal dalam kondisi apapun, ya lahu sawab. Bikasdin, bizakir. Nah, ini kesimpulannya begini nih. Beliau membuat kesimpulan biar mudah. Anna zakirah hasil kalimat. Orang yang menzikiri kalimat ini. Bikasdil qurbah, dengan tujuan mendekat kepada Allah, ya sululu sawab, tetap dapat pahala ala kulli halin dalam kondisi apapun. Sawaun zakara ala sifatil atiyah. Sama saja dia menzikiri la ilaha illallah di atas cara yang akan disebutkan oleh syarih di luar. Nanti ada adab-adabnya. Au ala sifatin ghairiha, atau di atas cara lain. Penting la ilaha illallah lah ujungnya. Tetap ada pahala. Nah. Cuma kata beliau, tujuan kita baca tadi biqasdil qurbah. Tujuannya untuk mendekat. Baru dapat pahala. Nah, kan? Keluar amma idza dzakarha ala wajhi riya. Keluar kalau kita menyebut kalimat itu untuk tujuan riya. Biar dilihat orang kah? Awis sum'ah wa sum'ati, agar didengar lah, terkenal. Masya Allah, ini rajin banget zikirnya kan. Fa innahu la sawaba lahu. Enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Karena ada ria kan. Bukan hanya zikir, ibadah yang lain pun ketika ada ria enggak ada pahala. Nah, fa'ulima anna lidzakir salah satu ahwalin. Maka diketahui bahwa sungguh orang yang berzikir itu ada 3 macam. Orang yang berzikir ada 3 macam di sini.
Tadatan ya dzukuru bikas diriya wa sum'ah. Kadang-kadang dia berzikir tujuan ria, sum'ah. Biar ketahuan lah ada majelis zikir. Itu wahadalah sawabalahu, gak ada pahalanya. Artinya gini, kita beramal karena pengen dilihat. Berarti kan udah dilihat. Nah, itulah pahalanya. Enggak? Ya, di sorot kamera TV ya. Nah, pengen terkenal berarti kan terkenal itu balasan kan? Ya, Nah, kita udah dapat itu udah. itu ya. Nah, Nggak ada yang plus yang lain. Kalau kita pengen dari Allah berarti nanti kan? Nah, wataratan ya dzikru bikasdil qurbah. Nah, yang kedua, orang berzikir tujuan untuk mendekat kepada Allah, mencari ridha Allah. Ah, zikir jenis kedua inilah yang ada dua macam kata beliau. Imma ayyadzkura 'alal wajhil akmal, ada kala dia berzikir dengan cara paling sempurna, lengkap syarat-syarat yang akan beliau sebutkan. Au 'alal wajhil ladzi laisa bi akmal, atau cara zikir kita enggak sempurna. Walaupun enggak sempurna ya enggak apa-apa sebenarnya. Wa 'ala kullin minhuma yahsulu lahu shawab. Zikir bagaimanapun yang kedua tadi, baik syaratnya lengkap atau tidak tetap dapat pahala. Yang penting tujuannya untuk mendekat ya. Nah, nah jadi zikir zikir yang mulia, zikir apa namanya? Zikir yang sempurna, yang dengan zikir itu kita dapat mawahibul ilahiyah, pemberian Tuhan. Ini sama untuk mawahibul ilahiyah artinya hibah dari Allah. Futuhatur rabbaniyah, pembukaan dari Allah. Hibah sih mana aja. Wa amtarur rahmah, hujan rahmat dari Allah. Ya, nah, sama mana aja. Man, biasa dalam bahasa Arab namanya at-tafsir, saling menjelaskan ya. Di mana ya, pemberian-pemberian Allah atau futuh yang akan Allah berikan yang ha'i kita jelaskan yang balik yaksuru an hal wasfu yang tidak bisa diungkapkan dengan lidah itu baru terempuk katanya ayu azimadzakira ma'atamallahu ta'ala. Caranya yang pertama memuliakan oleh orang yang berzikir akan apa yang Allah muliakan. Maksudnya di sini ini Allah memuliakan la ilaha illallah, bahkan yang gitu sabuh udah buka baru akad dengan akadnya dia udah tambang dalam Islam kan. Nah, jadi zikir yang sempurna pertama itanya harus aku mulia aku yang mulia oleh Allah. Putra yang mulia oleh Allah, la ilaha illallah. Kebancara ada pemuliaan la ilaha illallah. Ya akan gitu kan. Nah, ya. Ya. Wa ayyusina adabahu ma'ama syarrafa maulana jalla wa azza. Dan bahwa memperbagus dia akan adabnya bersama apa yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan la ilaha illallah. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah juga harus ada adabnya. Ya, kan? Jadi begah mana Pak dalam lanjut. Ini dalamnya komentar loh menjelaskan yang di luar. Ku makna memuliakan oleh orang yang berzikir ma'adzamallah apa yang Allah muliakan. Bahwa la ilaha illallah. Yang Allah muliakan la ilaha illallah. Wa ta'zimuha ihsanul adab. Cara memuliakan la ilaha illallah kita berbaik adab ihsan. Memperbagus adab bersama la ilaha illallah. Antara lain bil wudu. Nah, ketika kita mau berzikir ada wudunya nanti. Walau sobin tahirin, menggunakan pakaian yang suci seperti mau sholat. Wal julusi fi makanin tahirin, cari tempat yang bersih. Ya semua akan dijelaskan di luar kan. Ya. Nah, ya, udah. Oke. Pokok alimta anna hadhil kalimata min afdalil azkar. Kamu sudah tahu atau Anda sudah tahu kata itu bahwa sungguh ini kalimat itu min afdalil azkar. Zikir paling utama yang kemarin. Bahkan kalau kita zikir panjang-panjang bisa meruntuhkan 4.000 dosa besar kemarin ya. Mangkala la ilaha illallah barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa maddaha kemarin dan dia memanjangkan di tempat panjang. Hudi malahu dileburkan, dihancurkan 4.000 dosa. Nya lu kalau YouTube katanya nah, rupanya potongan ini tidak. Oh,
Mantap. Lagi Kamu ibu. itu ya? Kamu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Lim. Iya. Enggak penutup habis. Hah? Enggak penutup. Penutup. Ya. Bravo. Lanjut, Pak. Nanti ada dan kami nah, anak tuh menolak. Apa nanti? Waqad alimta anna hadhil kalimata min afdalil azkar wa asyrafa 'inda Allah ta'ala. Dan kata tepu, Anda sudah mengetahui bahwa sungguh kalimat ini kalimat la ilaha illallah min afdalil azkar, zikir yang paling utama, wa asyrafiha dan zikir paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Karena zikir lain paling utama, afdalut zikri la ilaha illallah. Nah, yang pakai fa'lam nah ya. Nah, sebetulnya menurut hadis nggak ada. Ada. Afdalut zikri la ilaha illallah. Kalau fa'lam itu berarti potongan ayat. Ya, Pak Lam anak. nggak apa-apa, boleh. Ada Pak Lam, ada Pak Lam. Fa'lam maka ketahui olehmu annahu bahwa sebuah hal dan jangan itu la ilah, tidak ada ilah. Jadi kenapa orang menambah fa'lam? Nggak salah juga. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi kemarin, afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi ada juga afdalul dzikri fa'lam. Itu bukan hadis. Berarti sepotong hadis, sepotong ayat. Beliau pengen menyatakan, zikir paling utama itu yang Allah katakan dalam Quran, yaitu la ilaha illallah. Tidak juga. Salah. Untuk menguatkan jamaah. Nah, haji dalam Quran. Ya. Wow. Karena dia zikir paling utama, paling mulia, harus mulia. Ketika kita menyebutnya harus kita muliakan. Fayambaghi lil mu'min ayya'taniya bi sya'niha fihi. Maka sepantaslah bagi orang beriman bahwa ya'taniya perhatian ya, ya'taniyanya bersungguh-sungguh. Perhatian benar. Perhatian benar ya bi sya'niha dengan persoalannya la ilaha illallah. Ya. Kebancara atau perhatikan. Ya. Fayatawadda'u laha, maka berwudu ia untuknya kalimat. Setiap kali kita mau zikir, wudu. Wayal basu siapan tahiratan, pakai ya pakaian yang suci, nggak harus baru. Abi, yang penting bersih ya. Nggak harus baru. Ntar kita repot. Repot setiap mau zikir harus beli pakaian dinas. Baju baru. Baju satu paket. Nah, seragam. Kemudian wayak sudu mau diantahirat. Dia mencari tempat yang suci. Tempat yang suci. Kama yaksuduhu lis-shalah fi, sebagaimana dia mencari tempat suci untuk sholat ya. Sama seperti sholat. Kemudian wal yataharal infirada wal khulwata anil khalqi mastata'a. Dan berusaha ya untuk menyendiri. Nah, ya ini hana zikir jamaah. Berusaha ya untuk menyendiri wal khulwah, menyepi. Inilah namanya khalut. Ini bahasa Arab khulwah. Tega kelewar Aceh khalut sama sih. Khalutnya bahasa Arab. Khalut artinya khulwah, menyepi. Ya, bukan nyepi, bukan. Menyepi, menyendiri. Wal khulwah anil khalqi, menjauh dari makhluk. Mastata'a semampunya. Ya, lu mau lantai dua, relatif. Lantai dua kan? Mikir. Nah, itu. Ya, Yang beda gangguan. ya. Ini nanti kayak kaban di kampung. Wah, mau tadi berarti belum menarik. Ya. Kemudian, ya, wudu, pakai pakaian, cari tempat suci, kemudian menyendiri atau berkeluar. Wayak sudul azminatal musyarafah, kemudian mencari ya waktu-waktu yang mulia. Kalimat-kalimat mulia yang akan kita bacakan di waktu yang mulia juga, kalau bisa. Contoh waktu yang mulia, kama ba'dal fajri, seperti sesudah fajar, sesudah salat subuh lah maksudnya. Ila tulu'in syamsi, hingga terbit matahari. Bang, tukang pilih Habib. Ya. Seperti kami.
Kita kemana? Dari Makanya, kama ba'dal fajri seperti sesudah fajar ila tulu'i syamsi hingga terbit matahari. Ini waktu utama. Yang bisa diam nyuruh awal dikir kita baru. Dari sembahyang isyarak, dari sembahyang duha kadang baru terbit. Ya, baru kita buka kedai lagi. Jadi untuk akhirat kali buka, untuk dunia ada karena kedai pumpa. Ya kan? Nah itu. lagi oh jamai gampang nunggu di serau. Sekarang di mana belinya? Ada itu kadang ada perangan kecil. Ini yang mau upaya dari upaya itu udah malu. Upaya sekarang upaya di sana baru dia buat sekarang yang dikit bodoh. Ini kan aku coba Ya, ya, boleh. Kemudian wa ba'dal asri ila ghurbiha. Apa dengan sibuk udah yang? Dengan sibuk udah Mekah. Sesudah salat asar hingga terbenamnya matahari. Itu waktu utama juga. Jadi penghujung malam pagi sama penghujung siang. Ini wate-wate lalu orang naik tengah-tengah kalau ada tak akurat. Ya, terzikir. Sudah asar hingga terbenam. Jadi bagus banget nih kayak kayak bulan puasa misalkan sambil kita nunggu buka kan dengan sibuk nggak jelas kan. Nah, kita putar tasbih 1.000 kali. Buat tasbih misalkan. Namanya online ngomongnya kan dari TV kopi begitu. ya, jadi dua macam buka no. Sesudah fajar hingga terbit matahari, sesudah asar hingga terbenam. Au ma yatamakkanu minhu min ba'di dzalik. Atau sesempatnya di antara waktu-waktu itu. Ya walaupun nggak full kan, habis fajar ada zikir sebentar. Nah, kemudian habis asar. Kemarin memang di sini nggak terlalu jelas kelasnya. Jadi kelas zikir itu ada yang sehari semalam 70.000 kali. Kemarin kan. Ada yang sehari semalam. Kalau kita bekerja 12.000. Itu bekerja kan. Kemudian mungkin ada tingkatan lagi, ada yang membagi lagi ya. Mungkin 1.200 setiap selesai sholat. Nah, 200 kan. Cuma masalahnya kita nih kelas berapa? Nggak ada. Kalau pertama SMA, kedua SMP, ketiga SD kita. Kalau nggak ada 1.000 berarti mungkin kelas di bawah lagi. Tiga. Emang anak cerita bawah-bawah itu. Wabainal isya ini boleh juga. Antara maghrib dan isya. Itu waktu luar biasa itu. Barokah benar itu waktu. Nah, makanya di kampung-kampung dulu selalu diisi dengan pengajian waktu ini. Malam-malam. Waktu luar biasa. Ya, 20 rakaat. Wasahari. Sahur. Kalau bisa. Sahur. Ah. Nah, itanya mau kita menoleng mah, kita pikir lihat. Sama sama penjelasan berbeda dan berarti kamu memperbaiki orang Ya. Baru lengkap. Yang nonton yang dua wajibnya, nah, jadi anak pun tapi. Kemudian summa yastaqbilul qiblata, menghadap kiblat. Ini penting. Karena kayak cerita kemarin, arah itu tentunya pada dasarnya sama. Yang menyebabkan dia beda karena Allah menaruh sesuatu di posisi tertentu. Sama seperti setiap waktu pada dasarnya sama. Yang membedakan kejadian mulia yang terjadi padanya kan. Nah. Wa yaftahu wirdahu awalan bil istighfar. Dan membuka ia akan wiridnya terlebih dahulu bil istighfar. Jadi sebelum kita mulai la ilaha illallah, istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Berapa kali? Walau mi'ata marrah. Sekalipun cuma 100 kali. Ini sekalipun. Ah itu. Ha. Tapi untuk umum dalil itu cukup. Ya. Tapi di sini walau mi'ata marrah sekalipun cuma 100 kali. Berarti aturannya lebih. Jadi minimal sebelum zikir biar kita dapat
khasiat-khasiat yang beliau jelaskan, hati terbuka, mudah mendapatkan ilmu segala macam. Nah itu 100 kali. Lima. Nanti cepat. Jauh. Cepat itu. Nanti dari dalam dari pe. Ini kita lihat. Walau mi'ata marah, sekalipun 100 kali. Artinya fa'aqalla minal mi'ah la yahsulu bihil matlub. Kalau kurang dari 100 istighfar, tidak hasil apa yang kita cari. Ya. Jadi futuh tadi, ya kan? Terbukanya hati yang diberikan oleh Allah atau lain-lain nanti akan ada di depan. Nggak ada apa. Kalau kurang dari 100 kali. Nah, mungkin nyo kunci yang menyebabkan zikir tanya kadang hanampu. Hanampu. Ya, cepat tetap ada pahala kan? Cuma berlakunya kan? Ini lagi penceramah juga ada semayang dengar ada budik di PD dengar berita kan? Dengan ada semayang khusyuk kan beda-beda nilai juga. Yang semayang ini udah sah. Contoh. Nah, bentuk istighfar nanti bebas. Bebas. Cuma ada contohnya di sini. Tapi yang pada dasarnya yang penting istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Apa tujuan istighfar? Beliau akan menjelaskan. Tapi di sini beliau memeringan sedikit. Jadi istighfar sekalipun 100 kali ya. Artinya kalau kurang dari 100 yang kita cari nggak ketemu. Nggak sampai tujuan. Wahada ma'atisail waktu ini kalau waktunya luas. Nah, artinya waktu khusus yang kita siapkan untuk zikir. Fa in kana dhaikan atau bima yumkinu minal istighfar. Kalau memang waktunya sempit ya sebisanya. Walau cuma sab'a maratin 7 kali. Boleh juga. Artinya tetap harus ada zikir. Ya, tetap ada zikir. Cuma ya tergantung apa yang ingin kita capai kan. Nah, jadi untuk apa kita istighfar 100 kali sebelum zikir la ilaha illallah? Liyughsila batinahu min adranil ma'asi. Agar dia bisa menyucikan batinnya dari kotoran-kotoran maksiat. Tujuan istighfar dulu, menyucikan dulu. Dari kotoran-kotoran maksiat, maknanya dari maksiat-maksiat yang maksiat itu seperti kotoran. Kita baju kotor segala macam. Datang mau ketemu penguasa. Misal, nggak cocok, ya kan? Hai bitama, apa ini kan? Ada pakai batu mentang, hai bitama. Nah protokol kan? Gino itanya berlumuran maksiat segala macam. Ya putorong Allah. Tapi Allah aja sama kan? Tapi begitulah ungkapan. Ya kan? Tertolak enggak? Saya mana bertanya mana nih sekarang. Ini jalur jangan hati, ini jalur jangan, ini jalur jangan. Untuk tajarannya jalur motor hati, tidak apa itu. Jauh yang hati. Ada jalur masing-masing ya? Ada syarat yang kedua. Ya, itu ya. Ini satu mula, ini kok. Ini mula. Ini kok, boleh kalau ya. Kalau. Harus pakai helm, harus pakai batu. Benar saya. Mungkin yang aturan kan? Takut mungkin hanya takut orang kok, kalau punya aku tahu. Nah dari pada, dari jangan lagi dengan kok ini. Tunggu berkelar juga lagi. Ini dia, ini dia. Lagi ada perangkat, lagi dari kunci lah. Ini katanya biar. Ini hanya dengan capai targetnya tentu. Basic tahu tapi saya baru aku tapi yang belum tapi dia tahu baru baik cara tahu belakangnya baik sih ada nomornya Walau mi'ata sekalipun 100 kali liya sila agar membasuhi akan batinnya kan. Kita basuh nurani kita, hati kita min adranil ma'asi dari maksiat-maksiat dan maksiat itu umpama kotoran. Kenapa kita harus membersihkan hati? Liyatahayya'a litahliyatihi bima yaridu alaihi ba'da dzalika min adwari baqiyati aurati. Supaya bersiap-siap ya. Kalau hatinya sudah bersih agar dia siap litahliyatihi untuk menghiasi hati kita dengan apa yang akan datang kepadanya hati dari cahaya-cahaya zikir yang akan kita zikirkan tadi. Jadi zikir itu ada khasiatnya, ada nurnya di balik zikir. Jadi nur itu baru berefek ke hati, sebelum zikir hati bersihkan dulu dengan istighfar. Ya, mulai kan taubat lah istilahnya, taubat. Baru akurat zikirnya. Có vẫn trong vòng là tệ là cái chuyện là tại đéo và lúc mình đi để là mà lúc tận xe mà lúc
Nah, sesudah kita istighfar, summal yattabi asra dzalika salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah kita beristighfar 100 kali minimal, kemudian kita susuli dengan selawat kepada Nabi. Salatu wassalam. Selawat. Walau khamsa mi'ati mari. Sekalipun cuma 500 kali. Oh, Nah itu. beda ya. Aturan. Oh, tuh. Ini kitab tauhid yang dikaji di kampung. Abu Manar. Mana 500 mana? kali. Ya. Mana? Nah, ya. Mertuhul. Tuh. Jadi selawatnya 500 kali. Paling pendek aja ya. Kalau Muhammad sendiri atau Allah makanya. Ya, ini. Walau khamsata mi'ata mar walau cuma 500 kali. Artinya fa'aqallul wirdi, sekurang-kurang wirid kita. Selawat kepada Nabi alaihi wasallam itu 500 kali. Baru sampai matlub yang kita cari tadi. Akhirnya ada cahayanya. Cuma ada pendapat ulama menyatakan akalluhu salah satu umar. Salah samiah 300. Minimal 300. 300 kali ya. Pasti Ada pahpinnya. Lagi ya. kan nggak habang kan. Ya. Kami selalu santai, kita sambung-sambung iramanya kan apa kan? Memangnya hanya pikir lain. Waktu khusus menulis fajar kan? Sampai duhanya nanti baru tak kerja. Kan? Atau yang harus anak punya kerja bengah berarti cocok waktu sebut. Kau punya sebut mantan kerja berarti cocok waktu lemu grade. Oh lemu grade mantan kerja cocok waktu tahu. Pokoknya guna. Nah, nah itu. Kenapa kita harus bersalawat minimal 500 kali? Liyastani rabiha batino. Supaya bercahaya dengan selawat itu oleh batinnya. Jadi salawat juga ada cahayanya. Bahkan dalam Syekh Alawi menyatakan, sering kita dengar. Jadi memang ajaib kan selawat. Nanti beliau menjelaskan sebelum kita berselawat bahkan anjuran baca innallaha wa malaikatahu untuk membayangkan betapa Allah sendiri juga berselawat. Baru Allah menyuruh kita untuk berselawat mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya bercahayalah dengan selawat itu oleh batinnya wa yatahayya'a liham lima yaridu alaihi ba'da dzalik supaya siap ia untuk membawa sesuatu yang akan datang kepadanya dari sirit tahlil dari sirnya tahlil. Jadi tahlil itu la ilaha illallah ada sirnya. Ini bahasa katanya naruh supaya sanggup kita menampung itu makanya berselawat. Jadi yang kenyataannya mungkin belum biasa ada praktek ya. Jadi semayang menyebabkan mestinya orang yang sholat itu kuat mestinya. Orang yang kuat pikir mesti kuat. Kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat segalanya. Buktinya Allah menyuruh Nabi untuk sholat malam kan. Untuk sanggup menanggung beban dakwah. Jadi berdakwah itu berat banget. Gak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Makanya Allah menyuruh Nabi, Qumil laila illa qalila. Au nisfahu au inqus minhu illa qalila. Bangun malam, seluruh malam, kecuali sedikit. Ya, karena Allah akan mewahyukan kepada Nabi hal yang berat. Sehingga Allah menyatakan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamutila. Orang yang suka bangun malam, salat malam itu kuat pijakannya. Nah, benar tuh. Apa kita niat ketika kita berselawat tadi? Wal yaksud bidzalika kullih imtisal amrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan niat ia dengan berselawat itu untuk melaksanakan perintah Allah. Oh, perintah Allah pertama. Nah, ya ayyuhalladzina amanu wa wahai orang-orang yang berselawat lain. Ketika kita berselawat niat ini melaksanakan perintah Allah. Wa talabi ridha dan niat ia talaba ridha, mencari ridha Allah. Ya. Atau semuanya di sini wal yaksud bidzalik. Hendaklah dia bermaksud dengan semua tadi, bukan hanya selawat. Mulai dari zikir, istighfar tadi kan, berselawat kepada Nabi dan la ilaha illallah yang kita baca, semuanya niat untuk melaksanakan perintah Allah. Karena semua tahlil juga tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah Allah. Istighfar juga perintah Allah. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Buat ampun, Allah Maha Pengampun. Selawat juga Allah menyuruhnya. Istighfar. Hmm. Ya. Kemudian la ilaha illallah juga hanya 70 ribu.
Kali berapa dong? Bawah. Kali berapa dong? YouTube ko. Nah, 70.000, nah 12.000 minimal 1.000. Ini pilih kan. Yang kanya ratit 1.000. Baru kita dapat sewa. Nha chứ mà dapat cash. Terus saya masuk. Ah, terus masuk. Kaget. Kaya, kan buka ya. Masuk juga juga namanya dan boleh kita sebut nama Ya. ya. Masuk juga. Berarti insya Allah. Pokoknya ada kado sampai itu berubah. Ah. Kan di ada. Lagi ya. Bút baca ni jap lah tak. Perkawinan apa? Tiba. Kedua pulang ji. Berarti waktu aja pikir gitu. Angkanya nanti kan aturannya karena kapan kan menyuruh ngawai saya kupiah juga pan. Jadi kesurubannya jaga pan. Yang meninggal ada repot gak beli. Tinggal buka kan, boleh je. Sabab abi, itanya aku pegahan tu ke. Itanya kan wakil saat agak gue pinjam. Nanti tak pre-pre gue pecat tu. Ya kan? Ku yang nak kejuk ya Allah yang titipan semua kan. Pre-pre gue pecat. Nah, gue pecat kan lagi. Kau bilang dia. Jadi bermaksud dia dengan zikir la ilaha illallah, istighfar dan selawat imtisal amrillah. Artinya melaksanakan perintah Allah. Ini gue ingat betul. Wala yaksudu annahu yakunu waliya. Jangan berniat ia supaya jadi wali. Karena banyak ini orang-orang yang zikir pengen dapat karamah, pengen jadi waliullah, pengen jadi wali kutub, jangan wali majdzub. Jangan. Jangan niat jadi wali. Nah, cari ridha Allah. Kenapa? Li'annahu la yanbaghi dzalika. Tidak sepantasnya kita pengen jadi wali. Pilihan Allah kan. Bal qala ba'dhum, bahkan sebagian ulama menyatakan ini keras nih. Man kasoda bidzikri ayyakuna waliyan. Barang siapa yang bermaksud dengan zikirnya untuk jadi wali, kanan abadatul ausan ahsana minhu, adalah penyembah berhala itu lebih baik dari itu. Penyembah berhala lebih baik. Nabi entah nak lagi rojuk nabi. Nak lagi rojuk mana? Jadi kenapa bisa penyembah berhala lebih baik dari orang yang berzikir untuk jadi wali? Nah, beliau menjelaskan min hadhil haiziyah. Gini alasannya. Lianna abadatul ausan. Karena penyembah berhala. Apa mereka? Kenapa mereka menyembah berhala? Kalau dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna dzulfa. Jadi mereka ketika kita menanyakan kenapa kamu menyembah berhala? Tujuannya dekatkan kepada Allah. Mendekat kepada Allah bukan maksud lain. Bukan jadi karomat. Kenapa kamu menyembah patung? Dia bisa mengantarkan saya kepada Allah sebagai perantara. Nah, berarti tujuannya kan Allah. Nah, sementara orang zikir kalau tujuan jadi wali bukan Allah. Nah ini. Yaksuduna bi ibadahim at-taqarruba ilallah. Karena mereka juga tujuan ibadah, tujuan menyembah patung juga untuk mendekat kepada Allah dan mencari ridha Allah. Ini orang dia bermaksud dengan ibadahnya manfaat dirinya. Jadi wali itu manfaat dirinya. Macam la imtithala amri maulah kan melaksanakan perintah Allah atau cari ridha Allah. Aku baik. Ya. Baik. Dia bilang kejut apa? Okey. Mana kira kejut? Ya. Ini lagi. Makanya para ulama menyatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1.000 keramat. Kita bisa istiqomah zikir walaupun 200 kali. Janganlah 1.000 kali ya. 200 kali rutin setiap hari saya. Lebih bagus. Yang paling mahal istiqomah. Continue terus menerus. Ya. Ya. Walladzi yu'inuhu ala ihdari qalbi. Hal yang bisa membantu kita untuk menghadirkan hati, untuk menghayati dan untuk niat bisa mendekat dalam zikir ini. Bagaimana caranya ketika kita berzikir, istighfar tadi berselawat supaya hadir hati kita. Hadir hati tidak pegahjur. Kayak malam kemarin artinya minimal kita paham apa yang sedang kita zikirkan, ya, paham secara umum. Caranya kata beliau, ayyadzkura ala qalbi. Yang pertama kita mengingat dengan hati kita akan perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan setiap satu dari zikir tersebut. Ketika kita istighfar, supaya fokus hadir, ini kita niat sedang melaksanakan perintah Allah. Kita jadi beberapa ayat Quran yang menganjurkan istighfar banyak banget. Ya.
Kemudian ketika kita tadi baca selawat, kita ingat ayat selawat. Ya, ya. Kan kita ingat ayat selawat dan harus kita pahami dulu. Pahami ayat selawat. Dahsyat. Ya. Nah, kalau kita baca detail. Dari awal misalkan arti umum aja. Innallahu wa malaikatu Allah dan malaikat berselawat. Jadi sebelum menyuruh kita Allah udah duluan selawat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, sallu berselawatlah kamu kepada Nabi kan. Jadi ketika kita sedang berzikir tadi istighfar, la ilaha illallah, selawat, kita rasakan dalam hati kita kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita tahu yang memerintahkan siapa, ya kan? Kan beda kan? Perintah Pak RT mentah begitu itu kan? Ya, belum perintah Allah. Liyastash'ira qalbuhu haibatal amri supaya merasakan oleh hatinya akan hebatnya perintah itu. Dengan kita mengenal siapa yang memerintahkan, siapa yang menyuruh kita istighfar, zikir dan selawat, kalau kita nyadar betul siapa yang nyuruh, pasti kita akan merasa itu hal luar biasa. Ya. Cuma bagaimana caranya mengingat kalau itu perintah Allah? Pertama, kata beliau di sini, wa kaifiyatu dzikri dzalik caranya. Yang pertama ayat ta'awadza awalan. Yang pertama ta'awud dulu. Sebelum memulai ini semuanya, sebelum memulai istighfar, ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya berlindung ya dengan Allah Azza wa Jalla dari setan yang terkutuk. Jadi gini, nah, jadi gini. Jadi pertama ini jauh sebelum istighfar sebenarnya. Sebelum istighfar, kita baca a'udzubillah dulu. Pertanyaannya, biasanya ta'awud itu kan untuk baca Quran. Untuk baca Quran. Ini istighfar kan nggak ada Qurannya. Makanya kita harus baca beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan istighfar. Nah, itu. Ini beliau mengejarkan caranya. Ayat ta'awadza awalan billah. Pertama kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla minasyaitonir rajim dari syaitan terkutuk. Ketika kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita niat kenapa kita berta'awud? Tujuannya untuk baca Quran. Karena Allah menyuruh setiap kita mau baca Quran harus baca a'udzubillah. Ya. Qasidat tilawah. Ketika kita baca a'udzubillah niatnya pertama untuk baca Quran. Untuk baca Quran. Di qaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah gitu. Bila kamu baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Pertama, berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak harus kita jiharkan. Kecil enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niat mau baca Quran. Sesudah kita berta'awud, summa lihat lu asarat ta'awud qaulahu ta'ala. Ini yang penting kita baca. Sudah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca ayat ini sepotong pendek. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ayat Quran. Nah, ini perlu ditulis nanti kan? Dikit. Apa artinya? Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apapun. Ini penting banget. Wa ma tuqaddimu. Apapun yang engkau dahulukan untuk dirimu. Apapun yang engkau dahulukan untuk dirimu dari kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia. Salah satu kebaikan yang mau kita lakukan, mau berzikir. Ini bukan hanya tentang zikir. Wa ma tuqaddimu umum. Apapun yang engkau dahulukan untuk dirimu min khairin dari kebajikan, tajiduhu indallah. Niscaya nanti kamu akan mendapatkan kebaikan itu tersimpan baik di sisi Allah, khairan, lebih baik lagi dari apa yang kamu lakukan. Wa a'dhama ajra dan lebih besar pahala. Satu kebaikan yang kita lakukan, balasannya bisa 10 sampai 700 lah. Gimana? Apapun kebaikan yang kamu dahulukan untuk dirimu di dunia, kamu akan mendapati nanti balasannya. Kebaikan pula di sisi Allah, bahkan pahalanya lebih besar.
Wastaghfirullah, mohon ampunlah kamu kepada Allah karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kali ada bacanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kenapa ya betul? Ya, bayar kalian. Yang je habis. Ya. Ya. Wa ma tuqaddimu. Ya tak fai je dah ada kuaya. Wa ma tuqaddimu. Wa ma tuqaddimu. Al-Baqarah 110. Apa ya? Nampak. Kedua ya ini kan. Apa kata Nyan Al-Baqarah 110 sampai tajidu wa indallah. Oh, nanti kayak. ya? Ana wastaghfirullah. Menyelam ayat. Kalau yang innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Nah, lihat akhirnya. Faiza faragha min tilawati hadil ayat. Apabila telah selesai dari membaca ayat ini, istash'ara al-qalbu ala dzalik khitabul maulal karim jalla jalaluh. Niscaya merasakan oleh hati, niscaya merasakan oleh hati atas demikian akan khitabnya Allah yang karim jalla jalaluh. Ya. Jadi, nyo punya bahasa kita nyo Allah. Lagi Allah ke haba langsung. Wa ma tuqaddimu wala Allah. Pemandang yang ka puput, yang ka kita, yang kita yang masalahnya kita betul. Arti kita ngomong langsung kamu. Ya, kamu kita menyedianya kan kita gaib. Ya, kan? Jadi kita baca ayatnya istash'aral qalbu hati kita nyo merasakan Allah ke haba langsung katanya. Menang tak Allah. Ya, kan? Jadi walaupun hanya takkan raya, takkan halus tapi ada makna. Ya. Apapun yang kamu dahulukan dari kebaikan, sebenarnya semua itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Kan? Ya. Wa talabahu bi fadlihi minal abdi dha'ifil fakiri wal hakir al istighfar wal laja ila maulahur rahimur rahman al azizul ghafar. Ya. Merasakan oleh hati di atas demikian khitab Allah tadi dan memintanya Allah. Allah meminta kepada kita istaghfiru tadi. Seolah-olah Allah kekun, wahai hambaku, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Ada hana geyu taubat bagi tanya je sih. Tapi Allah sayang katanya, geyu tanya taubat. Kita rasakan bagaimana Allah meminta dengan karunia-Nya, bukan wajib kepada Allah. Allah meminta kita dari hamba yang lemah, yang hina, gelake buta istighfar. Ini bahasa katanya udah pegah kabar. Ini udah pegah apa pejabat raya ke? Pejabat raya pegah apa langsung katanya. Ini kan istimewa kan? Tak ada kampanye. Coba calon-calon presiden negara ikut dua segala macam. Ya, perlu pegah apa langsung. Jadi waktu kita baca Quran betul aja pegahnya lagi dengan ada pegah abang Allah. Nah, ini semayang tapi pegah mi'raj kan. Salat tu mi'rajul mukmin. Ini Nabi ke Isra Mi'raj itu mi'raj sih. Bayan ta mi'raj ada semayang. Kita baca Quran tu betul yang kenyang geyu bumupung. Seolah-olah hanya tengah ada baca Qurannya lagi ada pegah abang Allah. Walaupun Allah hanya pakai bahasa Arab. Benar kamu Nabi kan. Ada kepada Allah dalam Quran. La tamshi. Janganlah kamu. Kan enggak. Awal aja tujuan ke Nabi. Tapi oleh Nabi ke Bandung rumah. La tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ini kan gitu katanya orang tuh. Ya, jadi kita rasakan kepan Allah gelake katanya. Kepegah abang katanya. Gelake katanya untuk tak istighfar. Jadi bang gelake katanya atau geyu katanya istighfar segera tak sambut perintahnya. Nah, makanya lidah baca ayatnya langsung astagfirullah. Bahkan unit lah mati no. Nyoba. Fadzaba inda dzika min syadil haya minal maula. Sebetulnya fadzaba mencair. Kunyup. Masa ji kunyup. Kita nyo hana sapu pi sepele segala macam Allah pegah langsung. Allah bagi kita nyo. Kalau kampung tak ada cari.
Lagi ampun, ampun. Pada bain dari kami syaitan. Mesti ji kita nyo maled. Maled dengan Allah. Minta rasakan kita larangan Allah yang tak bubut. Mesti ji maled. Wah takara nafsah. Dan dia merasa apa? Mengecilkan akan dirinya. Bahkan dia mengecilkan dirinya. Idlam yaraha ahlan li khitab. Karena dia tidak melihat dirinya layak untuk diajak bicara. Yang benar. Taulah kita jawab. Taulah kita jawab. Ya Allah pencipta langit bumi kagak pegah abang kita jawab mana umpama. Nya bahasa kinayah habis. Nah, mana? Pada kekel meno istaghfiru kalau kamu. Mohon ampunlah kamu, kamu. Bro, kan? Karena Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi wahtakara nafsah dia jadi menyepelekan dirinya, menghina dirinya. Idlam yaraha karena tidak melihat dirinya ahlan li khitab. Berhak untuk mendapatkan khitab, pembicaraan langsung min aujadil kaina. Man aujadil kaina. Dari zat yang telah menciptakan alam semesta seluruhnya. Waftikari jami'iha ilaihi. Dan dari zat yang semua makhluk butuh kepadanya. Ya, pegah abang yang ditanya, nan bahasanya. Biasa yang pegah abang oleh Allah dan Nabi Musa. Ya kan? Ya, nggak ditanya pegah abang. Wahwal ghaniyyu bil itlaq. Padahal Allah itu maha kaya secara umum kan. Idenya mentang susah pegah abang orang kaya. Menan bahasa aja kan. Hai orang kaya enggak orang kaya. Presiden enggak presiden. Nah, grup presiden. Nah, nyata Pak Dhanil kan. Nah, posting berarti grup presiden. Mengucapkan selamat ke Pak Prabowo. Ya, kita nyoba sampai gerak di grup sampai gerak kan. Pejabat. Tapi Allah pencipta langit segala bumi. Semua makhluk butuh kepada Allah. Allah maha kaya. Tapi Allah ke kitab katanya. Pegahaba langsung. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berselawatlah kepada Nabi bisa. Ya, wahwal ghaniyyu bil itlaq padahal dianya Allah itu yang maha kaya secara umum. Tul fadlil azim lagi memiliki karunia yang besar. Fa inda dzalika yubadiru bilisanih ketika itu kita segera mengucapkan dengan lidah kita. Ya, apa kita ucapkan? Yang macam panjang yang ketika kita merasakan tadi hina, nggak ada apa-apanya. Kemudian dia segera yubadiru bilisannya, segera dia mengucapkan dan diri dengan lidahnya bahwa yar'adu sementara dia dalam keadaan gemetar min syiddatil haibah wal khajal wa ta'zim karena sangat-sangat malu kepada Allah. Jadi menurut ini kita baca wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu wa indallah wa khaira wa 'azama ajra wastaghfiru. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhan karena Allah itu Maha Pengampun. Sambil kita merasa sangat hina, banyak maksiat segala macam, baru kita mengucapkan dengan lidah kita, ya Allah, aku menerima panggilan yang lamati baik. Menurut caranya. Kailan, tak ke ngati. Yang ada ke ngabah ngati biji. Ada oh bahasa Arab kan? Depan tak ke. Labbaika maulaya. Aku sambut perintahmu ya Allah. Sebagai orang wajib. Kan? Labbaika Allah malabbaik. Ini mana? Labbaika maulaya. Mana Allah kan gue kiranya? Hai hambaku, laki ampun. Kamu banyak dosa agar aku ampuni. Langsung lah hati kitanya udah galam tak istighfar. Sebelum kita beristighfar kita niat dalam hati, labbaika maulaya. Atau aku menerima panggilanmu ya Allah. Nah, ini hambamu yang lemah yang tak berdaya datang mohon ampun kepadamu. Latih kan? Sambil terus kita istighfar. 100 lah. Nah, akhirnya kena pegang. Menyahino gue baca. Sambil kita berkata labbaika maulaya, aku datang menyambut panggilanmu wahai tuanku. Wasa'daika engkau yang bisa membuat aku bahagia. Wal khairu kulluhu fi yadika. Segala kebaikan itu ada dalam kuasamu. Itu anjir dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Tamah lam wahada amduka dha'ifu dzalilu alaika muawwalu. Ini hambamu yang lemah ya Allah. Yang hina kepadamu bergantungnya dalam membersihkan batinnya dan zahirnya. Ya, apa tidak? Ini lebih apa nak? Aku kenapa kah? Nah penghayatan, aku yang tadi kengat, tadi istighfar. Untuk menuju ke istighfar nanti kali kami awal le, kita mengaku dahsyat segala macam. Serahkan. Ah, kagak lah Allah gila kampun dah jak berarti. Nyo kalung jak lah Allah. Lung. Nah, ini masing-masing juga beda-beda itu. Kan? Ya, ini istighfar banyak modal ini. Ya Allah, aku datang menyambut panggilanmu.
Aku datang hambamu yang hina, yang lemah, tak berdaya. Nah, datang untuk melaksanakan perintahmu pada istighfar aja. Ya, ini istighfar banyak. Allahumma inni astaghfiruka ya maulaya wa atubu ilaika min jami'i saghairi wal kabair. Jadi menyahanajit masyarakat masa Indonesia punya. Latir tapi itu baru istighfar astagfirullah biasa. Ini artinya mana ya Allah ini astagfirullah. Sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu ya maulaya wahai Tuhan. Wa atubu ilaika aku bertaubat kepadamu ya Allah min jami'i saghair dari semua dosa-dosa kecilku wal kabair dari semua dosa-dosa besarku wa hawatifil khawatir dari segala goresan pikiran-pikiran. Karena aku pernah buruk sangka kepada orang lain, pernah terlintas ucapan buruk segala macam. Sebelum kita zikir itu kita mohon ampun, nyambat. Itu butuh cara. Nah, oh nahwi dzalik min ibaratil istighfar atau bahasa yang lain nggak apa-apa. Yang penting lafadznya istighfar. Kita nggak bisa seperti di sini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau seperti biasa adalah ya. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ini kan dahsyat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang Maha Agung. Min kulli dzambin adzim. Dari semua dosa besar. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin. Awalau wa akhir. Dosa dahulu, dosa belakangan. Ya kan? Zahira wa batina. Dosa zahir, dosa batin. Ya ghafuru, ya rahim. Wahai Dat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kata kenyan leblul ego. Biar 100. Nah, Oh, itu disatuin. enggak, itu satu sekali aja. Langsung 33 Oh, kali. Kemudian astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi 33 kali misalnya. Ya kan? Kan ini 100. Misalkan kita mengambil istighfar itu berarti kan 3 itu. Ya bagi 3. Cuma kita artikan dulu biar meresap. nah, Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min sama'i. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa besar. Astagfirullahaladzim min kulli min sama'i. Dari dosa kupingku sama. Wa basari dosa mataku. Wa kalami dosa ucapan. Wa fuadi dosa hatiku. Yang ini khawa. Mana? Khawati fil khawatir. Goresan-goresan pikiran, lintasan buruk sangka segala macam. Yang karena fuadi. Fuadi itu hati. Jantung hatiku fuad. Nah, yang mereka. Kemudian astagfirullahaladzim mali. Gimana deh? Astagfirullah halana. Wali-wali dina untuk kami, untuk dua orang tua kami. Wali masyayikhina untuk para guru kami. Wali jami'il muslimin, untuk semua kaum muslimin. Wali jamil aulia, untuk semua wali-walimu ya Allah. Wa syuhada wa salih, untuk semua orang-orang saleh, orang-orang syahid. Nah, ini udah lengkap kan? Lengkap Pak Hilman. Atau yang biasa astagfirullahaladzim mali wali walidayya walil mu'min. Yang paling gampang. Karena setiap orang biasanya beda-beda. Nah, lebih lama ida kan masa Sayyidul Istighfar. Ya, punya tertuh gak ada kan yang mentang kada wajib. Banyak. Masalah. Itu tergantung mati kan. Aja ila apa. Ya, mbak yo dikira. no, ya udah udah. Betul itu. Orang tertentu Betul itu. itu belum. Selesai problema ya kursi. Ya, Tadi tapi hanya lagi nanti. Yang tetap berdua ya mudah. itu dengan tamah wastaghfiru mangga innallaha ghafurur rahim. Ya, Nah, deh, nah. gampang yang tuh cuma apa dong 10 menit aja. Apa dong BO dah BO Elhego dah kentek aja nanti. Memadukan dimuliakan fikum min khairin tajudin Allah. Ya, kayak yang kepanjangnya baru istighfar ini. Wal yakhtar minha ma yarahu kawiyat taksir fi batini. Hendak memilih ia dari istighfar itu sesuatu yang kuat pengaruhnya untuk batin. Lafaz yang paling mudah, yang paling lezat oleh takut kan. Ya, supaya galak dah ulang-ulang. Ya, selalu kan beda-beda. Selera orang juga beda-beda kan. Pengaruh kata beda-beda. Kita pilih yang paling nyaman. Yang paling nyaman kan toh. Ya, ya. Sekali kita baca istighfar. Summa yatamada hatta yatimma wirduhu minal istighfar. Kemudian terus ia beristighfar, istighfar, astagfirullah tadi, sampai sempurna istighfar. Pas 100 apa lebih ya.
Nah, sesudah kita beristighfar, nggak langsung selawat ternyata. Oh, Ya, ada lagi. nggak langsung selawat. Faida atammahu hamidallah ta'ala salasan au sab'a. Bila dia, bila kita sudah menyempurnakan istighfar tadi, kita puji Allah dulu. Mati. Nah, karena itu nikmat. Kita Doa. mampu Doa. beristighfar tadi, nikmat Allah. Kita memuji Allah, terima kasih ya Allah. Karena kami takdirkan sehingga bisa beristighfar. Karena menyelih Allah kagak gede-gede kita nyoba bisa istighfar, insya Allah mampu dah saya. Nah, Ini bebas, boleh. Alhamdulillah. 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 Puji kah? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Puji, memuji Allah. Adanya ucapan terima kasih. Annahu hamidallah ta'ala salasan. Jadi gubegah ini. Lih tak istighfar, tak puji Allah, lega. Subhan alhamdulillah, alhamdulillah aja. Atau ikureng ke. Nah, kah? Atau lebih terserah. Mustahdiran sambil tahadirkan dalam hati kita nyo. Tahayati, tahayati. Apa yang kita hayati? Kadaran ni'matillati waffaqahul maulal karim libat iha wa tamamiha. Kita menghadirkan dalam hati nilai itulah nikmat Allah. Memberi kita kemampuan untuk bisa istighfar dari awal sampai kita bisa menyelesaikan istighfar. Itu nikmat. Tidak semua orang bisa istighfar. Ya. Jadi dengan kita memuji kan mensyukuri. Insya Allah besok-besok tambah mudah. Nah, dalam istighfar tidak terasa berat lagi. Kalau selama ini misalkan istighfar 10 kali lama. Pastinya 3 kali aja. Nah, kok 10 kali ketika tahlilan kayak selawat. Ada yang orang tahlilan 3 kali selawat. Ada yang 10. Ini kelamaan. Ya kan? Nah, ini karena kita belum merasakan itu nikmat. Buru-buru kita menyatakan Alhamdulillah sudah selawat ya. Dua dah produk. Malah hanya trik tak kan nanti. Tak boleh enggak kau aja. Ya lagi ya. Jadi kebarah. Jadi hanya gebi nikmat lah Allah. Sehingga tak berat juga ju. Nanti puluh ke dan terasa berat. Puluhan 20 lah puluh kan. Berat juga ju. Nah, tapi menyata syukuri bukan insya Allah Allah kan kita mah nikmat. Sehingga hanya rasa li. Menyelehega malah perle putri. Nah, kelezatan insya Allah. Nah, ya. Jadi kita menghadirkan dalam hati betapa besar nikmat Allah telah memberi taufik kepada kita hingga bisa memulai istighfar dan menyempurnakan istighfar. Hatta ghasala minal qalbi adrana hingga kita telah mencuci dari hati kita kotoran-kotorannya hati. Insyaallah kagli hati istighfar kan. Wa kusyifa anhu dukhanuz dzambi dan dihilangkan dari hati itu asap dosa. Dukhan asap. Asap dosa. Kenapa ini dosa seperti asap. Nah, kalau bumi berkabut, kita nggak tahu jalan. Nggak kelihatan jalan. Menanti menyebadan kita penuh dosa, nanti jalan di akhirat. Kamu kabut ya. Nah, bahasa mudah. Makanya para ulama menyatakan dosa itu seperti kabut. Yang mata jangan disabut. Kan? Nyambar. Wa kusyifa anhu dukhanuz dzambi waranoh dan telah dihilangkan darinya akan asapnya dosa atau dosa seperti asap dan kotorannya dosa. Ya. Yaqulu fi hayati dzalik. Ini beliau mengajarkan cara memuji di sini boleh. Tadi kan alhamdulillah, tapi ada yang lebih lengkap sambil kita mengatakan sesudah istighfar ini. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidina maulana Muhammadin alaihi minallahi taala afdhalus salatu azkas salam. Panjang ini. Jadi susah memang untuk dihafal. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang telah menunjukkan kami dengan junjungan kami Tuhan kami yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini sehingga bisa istighfar tadi. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita nggak bakal dapat petunjuk ya kalau bukan Allah ya memberikan petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina banyak ini. Sungguh telah datanglah utusan Tuhan kami bil haqi dengan membawa kebenaran. Yan puji. Jadi minimal alhamdulillah. Sudah istighfar 100 kali. Jadi ke makna syukur lah mati. Terima kasih ya Allah kan. Sudah mentakdirkan aku hingga aku bisa istighfar. Ya.
Boleh ya, no? Tuh, no, aman. Cái này nhân baru istighfar. Kali dah istighfar. Lidah istighfar dalam mana? Sahur. Jadi rogalam dah mulai sahur. Summal yashra asra dzalik fit ta'awudi. Kemudian sesudah kita puji Allah karena sudah mampu istighfar tadi, diberi kemampuan doa untuk bisa istighfar, kita baca auzubillah lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Walaupun kecil, eh, niat niat untuk baca Quran lagi. Kita ta'awud lagi niat untuk baca Quran. Kemudian sesudah kita bertahun, kita bacalah firman Allah Subhanahu wa taala sebelum berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kita baca. Kita pahami makna haji kah? Ya, kemudian waktu kita baca ayatnya apa yang kita hadirkan dalam hati? Fa'inda dzalik ketika kita membaca ayat tadi, yastahdirul qalbu 'azima fadli sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita hendaklah menghadirkan betapa mulianya, betapa agungnya Nabi kita. Maksud betapa agung, bagaimana kita bayangkan Allah, maka Allah berselawat. Ya, Allah berselawat kepada Nabi. Ya kan? Istimewa, pencipta langit dan bumi berselawat kepada Nabi. Ya kan istimewa, menunjukkan Nabi luar biasa, dimuliakan. Ya, dong. Tanya, Habibie apa? Ya, Anda bayangkan. Kasih itu. Nah, jadi kita bayangkan ketika membaca Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita bayangkan berarti betapa luar biasa Nabi. Betapa Nabi kita memiliki kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun. Nah itu. Ini beliau wa annahu hadza indahu manzilatan. Nabi telah mendapatkan di sisi Allah satu kedudukan la yumkinu antul haka yang tidak mungkin dicapai oleh hamba Allah yang lain. Dari yang tahu Ya. Dari mana itu menunjukkan kalau Nabi punya kedudukan mulia yang tidak bisa digapai oleh apapun ini? Kata beliau. Alamah wa alaih minal jalan. Kita lihat Allah yang maha agung, maha mulia. Allah memberitahukan kalau Allah berselawat dengan zatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika malaikatu, demikian pula dalam ayat tadi malaikat-malaikat Allah semuanya berselawat kepada Nabi. Ya. Walaupun arti selawat Allah dan selawat malaikat beda. Ya. Arti selawat Allah, Allah mengucurkan rahmatnya yang banyak kepada Nabi. Ini selawat malaikat, malaikat meminta kepada Allah agar Allah terus-terus mengucurkan rahmatnya kepada Nabi. Ya. Ya. Kita bayangkan betapa malaikat yang mulia, yang nggak pernah maksiat sama sekali, taat kepada Allah. Mereka mulia, mereka sangat banyak. Ya kah? Tapi mereka bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan cara berselawat kepada mereka aja berselawat kepada Nabi. Habibihi, kepada kekasihnya Allah. Mustafahu, pilihannya Allah min jami'i khalqih, dari semua makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bayangkan seperti itu, fayafrahu inda dzalikal abdud dhaiful fakir. Ketika itu seorang hamba yang lemah, yang fakir, kita merasa bahagia juga. Kita dapat bahagia. Kita mengikuti hak yang luar biasa. Mengikuti Allah, mengikuti malaikat. Ya, kan? Bisa meneladani walaupun dalam segi selawat. Ya, ya banyak. Nah. Ya, yang sama jadi udah kena ayatnya. Jadi langsung kita sambut. Nya ke perintah Allah ke kita berselawat. Langsung kita sambut ya Allah nyu hambaron yang tidak berdaya kan melaksanakan perintah akan berselawat. Maka iya selawat. Ya, selawat ini apanya? Hah? Ya, selawat juga bebas. Cuma kalau di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasulika wa dalilika. Ya Allah, berselawatlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, nabimu, rasulmu, dalilika, dalilmu. Mana dalilmu? Orang yang menunjukkan kami kepadamu. Ya. Dalil. Penunjuk jalan.
daliluka, penunjuk jalan hambamu kepadamu ya Allah. Salatan arqa biha marakil ikhlas. Aku selawatlah selawat yang aku bisa naik dengan selawat itu kepada tangga keikhlasan. Wa ana lubiha ghayatal ikhtisas. Selawat yang dengan selawat itu aku bisa mencapai puncak kekhususan. Nah, ini agak khusus selawat ya. Wasallim taslima. Ada ma'ahata biha ilmuka wa ahsahu kitabuka au ghairi zalik atau lain-lain min kaifiyat tasliyah dari cara-cara berselawat taliku bijalalih yang layak dengan kemuliaan Nabi. Nah, jadi selawat bebas nanti karena pasti dari kita. Supaya yang mudah. Yang kajit aja. Punya ini udah file. Nah, Kan tahu tre anak ruku sahabat hana ke Nabi saya. lagi lah. Nabi ke keluarga. Nabinya ini malah hana keluarga tapi yang umum selawat ke Nabi dan keluarga. Nah, lagi lawan sama ya. Selawat Ibrahim ya. Hana sahabat. Yang sahabat ada tambahan. Pada dasarnya, tak boleh berselawat kepada selain Nabi. Tak boleh. Kecuali dengan jalan tabi'iyah. Ikut boleh. Tapi kalau keluarga Nabi boleh. Keluarga Nabi boleh kita baca alaihi salam. Tapi kalau selawat dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi boleh juga. Tidak apa-apa. Para ulama mengamalkannya ya. Boleh kalau ada saya binatang nggak boleh. Jadi kalau di Nabi dulu baru ahlinya baru Ya, selawat. Atau seperti dalam sholat juga boleh. Cuma dalam sholat itu nggak ada salamnya. Kalau selawat Ibrahimiyah itu nggak ada salam. Kenapa nggak ada salam di situ? Karena sudah ada salam dalam tahiyat. Assalamualaikum. Jadi dalam selawat nggak ada salam lagi. Sebagian para ulama memakruhkan kita memisahkan antara sholat dan salam. Setiap ada sholat kita iringi dengan salam. Kenapa dalam sholat terpisah? Pertanyaan. Oh nggak terpisah. Karena itu satu paket. Di tasawufnya ada assalamualaikum. Bedanya secara terpisah sama. Ya. Ya. Le selawat. Ini ya perlu bela ke sebetulnya kan bak ke. Kan bak kali. Bak nilai je. Yang paling menyentuh hati aja selawat. Selawat munjiat. Yang dahsyat itu je minta. Tak apa bayangi maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha. Selawat yang bisa engkau selamatkan kami dengan selawat itu ya Allah. Min jami'il ahwal. Dari semua kegundahan. Hal-hal yang mengerikan ya. Ya. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Fatakudilana biha jami'il hajatnya gak lengkap. Selawat yang dengan selawat itu ya Allah. Dengan berkahnya engkau menunaikan segala hajat kami. Nah, kan? Kakak lengkap ini karena doa-doa. Ada perbedaannya. Waktu tahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Selawat yang dengan selawat itu ya Allah engkau sucikan segala dosa-dosa kami. Dapat lengkap? Ya, yang selawat mulia. Ya, itu minimal selawat yang gak biasa baca. Ini gak lengkap sih kan? Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim kan? Ya. kok banyak yang keluarga Ya sih kan berjamaah. upload kan ando kan upload aja upload aja bagi udah aja kan itu pengundanya yang udah minta dalam kesibukan sehari-hari Ya, kesibukan kita yuk ah kerja capek malam pulang jam 10 ya. langsung tidur ya mas Dar- iya Jadi nyojit sambung-sambung abi, hana masih segadu. Nak ringan. oh Mesti le subuh mentembung istighfar sagai sertu ke. Selawut imartu ke. Kaham tembung dikir. Dikir sampai kerja. Yang oh, sambung juga. Kenapa ya ulang le selawut dengan istighfar. oh. Itu Itu kok. Paham mau nih kan? paham undi Ya kan? Misalkan kita habis paham sholat, selawat dulu. Oh, istighfar dulu, selawat. Gak sempat dikir. hmm. Jadwal dagang. Udah sambil dagang nanti dikir. Ya kan? Itu berlanjut. Gak harus nanti ulang istighfar lagi. Kan kita sehari satu paket. Ya kan? Ada nggak sambil apa-apa. ngumpul Iya. astagfirullahaladzim ya kan Itu 12.000 kali. dua Kalau kita pekerja. Hah? Kalau pekerja
Itu aturannya zikir la ilaha illallah sehari semalam 24 12.000 kali. Kalau kita bekerja, bukan pengangguran. Kalau pengangguran 70.000. Nah, Mới đi giùm luôn về đi vào đào về vậy. Ừ, để vào đào về đi giùm luôn. Mới đi giùm luôn để vào đào về. À, dạ cái rồi. kaya Nabi. Zikir nyo na yang pengen yuk diganti. Thế nào giờ? Thế nào? Ya. Kali gaji enggak? Jangan 100. Enggak, kumplit. Hmm. Đó. Kanya dia yang beli buah. Dia yang beli. Kan masalah so yang bodoh ah. Apa? Apa? Tapi jina hana ko bodoh dikali kan dalam beda gini. Nah, Sadu. tapi na ko pegah no. Mang malah bedanya apa pegah. Kali ko pegah di awal mana. Zikir kon untuk minta peng. Tidak, tidak. Tapi khasiat salah satu zikir, salah satu khasiat zikir la ilaha illallah itu mendatangkan dinar dan dirham. Ya, walaupun kanyan tujuan. Nah, udah ngawai Pak Hanabu. Kah? Kayak cerita tuh bukit abi kupis kah? Nah, dari Pero kebi makanan santri. Karena kerja kah? Berarti saya itu abi. Nah, itu aja. Nah, itu juga dalam rumah makamnya enggak? Ya, Nah, contoh di kita Bali. Nah, agak happy kan. Kerja telepon teman. mau selalu tuh. Ah, aku di sana. Karena aku uyahan kerja. Udah. Uyahnya yang kerja dan aja amr itu ya. Di nama lo, yang kan yang ya, juga kan yang ceramah. Emang roji kayak gitu. Dunia ada tidak awak pabrik jadi Jawa. Kayak juga dijaga orang lima lebih. Ya, ya. Ya, 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 ada bayang, bayang aneh. Summa yatamada ala tadika. Kemudian terus kita berselawat tadi kan. Tadi kan baru innallaha wa malaikatahu. Udah kita mulai berselawat 500 kali pelan pelan pelan. Sambil-sambil berselawat kita hadirkan gambaran Nabi. Nah, ada apa yang gambaran Nabi kebegahin? Mustahdiran li suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan gambar Nabi. Maksud gambar bentuk Nabi, bentuk laisa sama fil makhluk. Bentuk yang tidak ada di sana dalam golongan makhluk itu yang seperti Nabi dalam ganteng. Tapi nya susah. Kita bisa membayangkan sesuatu yang sudah pernah kita lihat, ya kan? Yang belum pernah kita lihat nggak mungkin kita bayangkan. Itu hanya ya kan? Baca lagi bayangkan wah rupa Nabi yang paling tidak paling ganteng. Ada yang dia seluruh kegantengan di dunia. Oh, berarti 50% ada 50% ada 5% ada yang bagi-bagi pada biara orang ngomong. Kalau udah bayang Syahrukh Khan segala macam dalam pikir. Yang penting 55%. 55% bagi Pada terlintas lagi yang ke lagi Nabi lebih ganteng dari yang bisa kita bayangkan. Nah, itu maksudnya, kan? Dari segala yang orang ganteng yang sudah pernah kita lihat, Nabi lebih. 0,0%. Nah, cuma 55% bagi seluruh dunia. Ya. 55% ada Nabi Yusuf. 50% ada Nabi Muhammad. Jadi nggak harus detail. Yang penting kita bayangkan sosok Nabi yang sangat ganteng di segi fisiknya kan. Kemudian yang penting betapa terhormatnya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga Allah pun berselawat. Kemudian betapa besar kasih sayang Nabi terhadap kita yang penting betapa besar kasih sayang Nabi terhadap umatnya, terhadap orang yang beriman kan. Ya. Wa shiddatah tibalihi bihim fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya, Bu Ardi di Nanti kan catatan kalau mohon. Tapi kalau pun Nabi Nabi waktu dia lebih waktu Nabi. Ya. Lagi bapak Nabi. Tenang ada guru ya ya. Pak pokoknya satu aja je. Karena kita lagi oh ya. Nggak bayang ya, lebih dari yang bisa kita bayangkan. Nah, jadi kita bayangkan betapa kasih sayang Nabi terhadap orang yang beriman.
betapa sangat perhatian, betapa sangat lelahnya Nabi dalam memperjuangkan umatnya ketika Nabi hidup kan. Perjuangan Nabi. Bahkan dalam Quran bukan tak pernah Nabi sedih. Bahkan Allah gelarang Nabi bunuh diri. Nabi kadang sangat sedih ketika dakwah umat haitim terima. La'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim kan? Illam yu'minu bihadzal hadis ya apa. Barangkali saja engkau hai Muhammad akan membunuh dirimu karena sedih, kecewa umatmu tidak mau menerima Quran. Larang lah. Lah menang gitu. Tapi Nabi sedih gitu. Nabi tidak ingin umatnya disiksa oleh Allah. Pengen selamat mendung kan? Nyamban bayar. Bagaimana Nabi berusaha berjuang untuk membimbing mereka umat. Wa ingkadhi menyelamatkan mereka. Mingkulli haulin dunia wa ukhra dari setiap derita. Baik derita dunia lebih-lebih derita akhirat. Nabi pengen membebaskan umatnya. Baik sengsara di dunia, baik sengsara di akhirat. Bapak Nabi umati kamu mobil Ya. Jadi ketika kita membayangkan dalam hati ketika berselawat tadi sambil berselawat kita membayangkan ya betapa Nabi luar biasa sangat dicintai oleh Allah sangat mencintai umatnya. Tujuannya apa? Liyatarabba bidzalika azimu mahabbatih fi qalbi supaya timbul makin besar mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi ya. Dan juga cenderung mencintai orang yang berbuat baik pada kita. Nabi kita bayangkan betapa kan kadang menyahana Nabi kita nyo kita sama apa sudah. kan kenapa malahan adanya bakau bukan menalah ya kan kita no udah nyala dia raja talim malahan adanya tapi kan udah hormat Rina Yoga Nabi kau Rina ada hormat nih dan udah balik Sudah roh itu bah. kita jangan ya yang lagi aja jangan ya mana takaran mana cuman Pak ya. lalu bayangkan mana Tuhan ada putar punya ada gimana tanya kan kita no udah dari cip tanya apa nggak kita no udah dia mau berapa tanya orang Menuragam de aneh udah yang kena raja tali kita no udah udah lewat ada nabi punya oh siapa nih nak lewat ada di ya ada di sejarah dan tak berulang Kena Fir'aun lain tuh. hanya berulang Fir'aun kan tugahi pohon mi kan. Pohon mi agam. udah punya kalau pindah ini kan maka ya Ya. binong kami ini Nah, Siroro Nino di oh Nino Lerito. tanya kalau nantinya bakal belum dapat cik tanya untuk kayak gitu jadi ada ikut dia roti kamar deh anda memang kau ini ada lagi punya orang di Korea ikut dia roti nanti tanya cik tanya sama dia kalau tanya aneh sama cik tempat ini rumah Ya, Mbak. Supaya timbul dengan demikian tadi kita bayangkan, timbul cintanya kita dalam hati, cinta Nabi, mahabbah. Azimu mahabbatihi fi qalbi. Berkembang cinta kita kepada Nabi dalam hati wa yatasyaa'u anwaru husnil ittiba' fi dharihi wa lubbi sehingga cahaya ittiba, usaha untuk meneladani Nabi meresap ke dalam batin dan dalam pikirannya. kalau yang kali alam karena kamu maksudnya anak buka Ya, berarti meyahana Nabi memang adanya. aneh bukan Ya. lanjut tak lewat nah tempat candaan Coba kopi kopi, orang kopi kopi. Ya, kali. Baru istighfar, baru selawat. Faiza faragha min wirdihi bi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah menyelesaikan wirid selawat tadi 500 kali minimal. Hamidallah taala ayata. Kita puji Allah lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberi taufik sehingga saya bisa memulai selawat kepada Nabi maka dan bisa menyempurnakannya. Kita ucapkan terima kasih ya. Syukur ini nikmat besar nih. Kenapa kita perlu mensyukuri? Khawatir hilang nikmat itu. Khasyata salbi alaiha. Khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah. Sehingga kita nggak suka selawat besok-besoknya kan. Itu.
kan iman ya. Iman. Iman yang pertama. Iman. Iman sekali. Masih berangkat be, biar sih. Ya. Selama iman. Sama iman. Salah satu ya sih. Yang banknya kan sama kedua yang batin pun penting dua gitu. Kan mata lagi tanya teman sampai pun dah kira ya Allah kemudian ikutan kamu ada gitu tapi aku ya udah yang percaya pengakuan kepadamu dikata ya udah angin tu nama gaji angin beri sehat angin beri ting tingnya lalu kan Taufik. Dan taufik Allah kita bisa berselawat. Ya. salah salah Kita bisa. Jadi makanya bukan ini kita pantas memuji Allah, bersyukur supaya nikmat itu nggak hilang. Nikmat cinta berselawat. Ya. Allah sudah memberi taufik kepada kita, menghendaki kita untuk bisa berselawat dan bisa menyelesaikannya. Dan anu apa guna kami bayar walau gini. Ya, ya, kita hitung. Kamu telah ada hitung nggak? Jadi wa akallu dzalik salasun aw sab'un. Kemudian sekurang-kurang ada puji Allah yang disebut 3 kali atau 7 kali. Ya. Ini udah 2 jam kita istighfar dan selawat baru kita mulai zikir. Nah, jom yang ada siap mana ke taufik Allah dengar tu. Maka, ai dah tu. Yang keju ahli zikir sehat badan. Ai nya kahana samuran tapi ke. 2 jam kan keduknya kalau nak zikir. Terus selawat dengan istighfar. Baru olehnya summal yashra asra dzalik fit ta'awudi. Kemudian sesudah itu baru kita mulai baca auzubillah lagi. Tujuan untuk baca Quran lagi. Untuk memulai zikir tadi. Kemudian baru kita baca firman Allah fa'lam. Di sinilah fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ta'awud dulu auzubillahi minasyaitonir rajim baru fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah. Jadi kita bayangkan ada gitu fa'lam, ketahui olehmu hai hambaku artinya. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allahnya keperintah Allah. Langsung tanitlah mati Allah hambamu yang hina yang tak berdayanya datang menyambut perintahmu. Akan mulai berzikir Nah, menyebut kalimat thayyibah. Nah, kan? Jadi waktu kita mulai dari zikir berarti tani telah laksanakan perintah Allah. Ya ini agak cerita mana labbaika maulaya. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Panggilanmu fa'lam. Ketahui olehmu kan? Yakini olehmu. Fasa'adaika wal khairu kullu fiyadika. Waha huwal abdul fakirul hakir. Ini hambamu yang hina dina ya Allah. Yuwahiduka. Datang mengesakanmu dengan kalimat tahlil. Tanit lawati. Ya Allah nyolong hambaron yang hina. Yang hana berdaya segala macam. Sekarang mulai mengesakanmu ya Allah. Dengan membaca tahlil. Kita mulai tahlil. La ilaha illallah. kan oh ini kayaknya nih apa kita kayaknya kiranya enggak kurang kita kayaknya haji terus kita kampungan haji terus kali kali haji terus ya panah ini ada Jadi gue ini kuncinya tahu. tahu kan perintah Allah yang baca surat Quran kayak Quran juga baca tahu Ya. Kamu cuy. Ya kan eh Fa'lam. zikir. Ini kan zikir ya. Ya. Jadi pun kiranya tahu. Dan baru udah baca ayat Ya. tahu Jadi ya. sesunan yang gampang. Kompor dah kau billah. Laki lindung Allah. Bego dari setan. Dia dah baca tahu tujuan dah baca Quran. Dah baca ayat Quran dikira. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Boleh dah baca. Nah, kan? Kemudian wastaghfiru. Berarti Allah yu istighfar. Kata sambut lah nanti Allah lu kalau istighfar. Kata istighfar juga. Sampai telah ampun. Dah sesali segala dosa kata. Kali ada istighfar. Tak puji Allah ini. Terima kasih ya Allah. Karena beri taufik. Beri kemampuan untuk bisa. Laki ampun. Ya kalau kita laki ampun. Insya Allah kita terima. Tobat aja kan. Ya udah baca auzubillah lah. Kalau Tujuan udah baca Quran. Inna Allah wa malaikatahu. Kata baca. Ya kan? Kita bayangkan betapa kedudukan Nabi. Ya Allah. Betapa
perjuangan Nabi kan, sambil terus berselawat. Ya, dia selawat puji Allah lah. Alhamdulillah kan, lagi kemampuan kan, bisa berselawat. Kemudian dapat baca ta'awud lah, dapat baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini artinya kalau laksanakan perintah Harun ya Allah untuk bertahlil, mengesahkan Allah, ya, dalam keadaan ada taubat. Laki ampun, kita bebaskan diri dari kemusyrikan segala macam. Ya, nah, langsung la ilaha illallah sampai tanpa batas. Ya, dalam keadaan ikhlas dari hati kita yang udah zikir kan. Nah, jadi menyadikir pun memang pakai Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga akhir zikir katanya. Ya. Apa? Ya. Kenapa barang gajah baca Quran dengan banyak. Eh, dan gajah beragam mau di berapa pak? Ya, sahabat dia ada yang eh, oh bisa. Tapi sudah ada malah ada yang berita. Berita Ya. tahu. Ya. Oke. Ya, kata zikir juga sampai selesai zikirnya. Tak ilai bukan. Waliyuhafidz-dzakiru ala ihdari qalbi. Dan hendak menjaga oleh orang yang berzikir kepada menghadirkan hatinya lima makna tahlil. Bagaimana tahlil? Jadi sambil tahlil ini harus pahami makna haji secara umum. Jadi la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang disembah atau tidak ada tempat bergantung gitu. Ya. Tidak ada siapapun tempat bergantung selain Allah. Yang dempu karena yang pokok. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia selain Allah. Ya. Yang ujung-ujung maknanya. Yang kita hadirkan maknanya dalam arti kita tujuan kita liyafuda bisa maratihi supaya beruntung ya dengan mendapatkan buahnya zikir. Supaya zikir kita ada buahnya, ada manfaatnya. Wa yastadi'a qalbuhu bi'azimi anwari supaya teranglah oleh hatinya dengan besar nurnya zikir tadi. Zikir ada nurnya. Ya. Jadi setiap zikir ada khasiatnya. Makanya Nabi dalam setiap waktu ada zikir-zikir khusus untuk menjaga kita sebenarnya dari segala kemungkinan godaan setan, tipuan setan pada waktu-waktu. Setiap waktu ada zikirnya. Wa tahsulul hurriyatul udma min riqihi li syai'in minal kainat. Ini yang berat. Dan supaya hasil baginya oleh kemerdekaan besar, kebebasan besar, ketidakterkaitan min rikihi li syai'in daripada riki, buah arti riki. Ya, tak. Ya, ini aku buka. Aja ya. Saudara. Ya, ke riki, no. Riki, keterkaitan. Ya, supaya hasil bagi dia oleh kebebasan min rikihi dari keterkaitannya bagi sesuatu dari kainat, dari makhluk. Jadi tujuan zikir supaya kita nggak terikat dengan apapun, menjadi hamba yang merdeka. Ya kan? Dia yang mentang kamu gantung pekerjaan gitu tahunnya berarti kita kalau memang zikir, ini yang berat. Jadi satu orang aneh dan menarik 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 berarti menarik ya Rikon. mariku. Ya, yang beda-beda. Ada yang rikun, artinya budak. Atau bisa juga kan? Budak ketendukan, budak keterikan. Jadi tujuan zikir menurut supaya hasil baginya oleh kemerdekaan yang bebas. Merdeka benar-benar merdeka dari terikatnya bagi sesuatu dari makhluk. Ya, tujuan menggantung kepada Allah saja. Kita yakini menurut tidak ada segalanya selain Allah kan? Jadi kahan aja dengan mak tapu. Walaupun saldo le berarti pak saldo hanya dengan mak. Yang boleh pegang. Kah? Nah, sama kah?
Wa yatahalla birutbatil ulya wa syarafil abha, dan menghias diri ia dengan derajat yang tinggi, dengan kemuliaan yang megah, dengan bersandarnya pendikir tadi, ilman wahalan, baik secara ilmu, secara teori kita memang bersandar kepada Allah. Wahalan, secara kondisi harus lagi nanti, baik teori mantap, harus memai kepada Allah. Fakta aja hana, bahana saldo kagoya, ya kan? Ban tepi dan muka seuro kagoya. Ya berarti kan secara teori doang kita bergantung pada Allah. Nah, kan? Jadi tujuan zikir itu supaya teori dan praktek kita benar-benar intimat, bergantung kepada Allah, zahiran wa batina. Zahir batin kita benar-benar bergantung ila maulahu kepada Allah al-munfarid. Allah yang sendiri, yang mengatur segalanya. La nafi'a wa la dharra, yang tidak ada yang bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat selain Allah secara umum. Tabaraka wa ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, Mbak antara lain ya. Yang paling penting adalah apa? Ya, Ini paling karena memang tahu kita dan rezeki ya kawan berarti kan habis ya. rezeki habis dah memang tangguh berat datnya kan aku ibaw lagi aku lagi ibu tanam Cuma masalahnya ikannya Nabi. Itu kan karena jatuh tempo ya, Abi. Saldo kalau nak akan goyang macam. ya Keban caranya maksudnya. Bakal denda segala macam. Ini jatuh tempo 2 hari lagi. Saldo belum ada. Kaya. Tuh, kan? Itu namanya kalak. Arti kalak, kalak bahasa Arab. Kalakun. Kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Padahal belum tentu. Misalkan 2 hari lagi. Kan waktu belum. Jadi dengan kita takut, kita sudah merusak diri kita sendiri. Hidup nggak tenang, khawatir segalanya. Padahal waktu belum. Siapa tahu 2 hari lagi ada. Nah, kan? Dan sering ada. Nah, itu. Jadi kebanyakan kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu yang menyebabkan kita gundah, nggak damai, kan? dilema Nah, pada pikir tengok anak beri. Saya tengok kalau nanti mau udah. Ya udah insya Allah nah. Ya. Kami anak beri makan pisang. ini juga ya juga diwaswas atau solusi Kasih itu, kan? ini tapi yang bawahnya ini sih ya Ya, jadi makanya sering kita dengar, kita sebenarnya apa namanya? Ditakutkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Ya, pikiran itu belum tentu ada wujudnya, dihantui. Banyak hantu. Persis seperti agen prudensial, kan? Menghantui orang. Ini kalau mati, anak nggak bisa sekolah, istri ketinggalan. Kan bisnis hantu, kan? banyak ini yang kita berpuji jawa kita itu yang berkado jadi pada membawa penyakitnya tangguh aku tujuh ya Allah kejuk penyakit lo yang ke-28 berarti anak ada nggak apa itu kan lebih berkawan apa lebih berkawan ya itu berkepen ini mana deh Hmm. masih ada kompal lagi mau kompal nanti dia berapa dari kalau berhenti pakai kan jadi kan udah sih nggak bersih deh kalau nggak dibeli kan beda beda ini beri ini pompa dan bersih ya nah beri ini kena nih kalau nggak boleh gitu nah dia masih bakar ya pak ya memang kena yang tui nah tui tiga kali nah juga ya ciri-ciri bakar untuk ciri-cirinya memang dari kadar itu betul kadar itu banyak padahal tidak beliau itu anak kok đâu prediksi ai ban berapa kalau dia sudah cek bakar banyak banyak udah jadi aturan ganti bari jadi ganti dinamo Jadi, olahan jadi pegang menu tidak baca la ilaha illallahnya tujuan kan? Tujuan Az-zakir, orang yang berzikir tadi menghiaskan dirinya dapat derajat yang mulia dengan cara bergantung kepada Allah saja, terbebas dari terikat dengan benda apapun yang ada di dunia. Apa? Ya, kalian tidak usah kan? Jika biasa kamu darah daging, insya Allah, ya kan? Ya. lalu ada tinggal di mana Ya. enggak juga kelecor
Nyangkanya. Dan yang ada Jadi sebetulnya mana? gimana? Oke, dia bergantung kepada saldo. Tapi ternyata emang saldo tidak bisa menyelamatkan. Ya kan? Nah, Ilung baru. Nah saldo leher tu. Ya. Nah saldo leher tu lebih. Jadi perlehnya lu acok lu pergi. Nah perleh sesuatu lu nak. Balung je apa ATM Mbak Indomaret. Ya tandalkan saldo dan nyokap pada. Lagi nyalung cok. Saldo itu bit, peng itu bit. Ada lung cek. kami Saldo kepotong. kan betul. Peng itu bit. Mesti mata air lah. Kalau Nah itu bit. Long proses, leheuro baru balik. Lehe perleuro nyo. Leheuro kemudian baru dia nyampe ya. Lehe enggak ada. Nyo fakta. Ya kan? Leheuro yang kau ikut kejadian. Ya, Pak. Kata ijar. Kita pikir. Ya itu nya jadi tahun dong mak saldo. Menyenang saldo aman. Oh yang jak tinggal. ternyata aneh. Ternyata hana. Ini kesek. Kan lagi ada perle. Nambah kan? Yang kenyataan. Menanti yang lain-lain. Yang kerja kebekas emang lebih mumat. Karena nyampe cut lagi kita gal Allah kan. Tidak ada masalah. Betul. Ya kan? Ya. Jadi Betul. nah kan? Karena mandum lagi ada bayangkan. Emang kadang lancar. Lagi tak inginkan mangat lah. Ya kan? Tapi si gagal kadang di luarnya. Ya tinggal lewat. Ya, ramalan cuaca. Ya. Ramalan. Kadang anak sadar dia kaji ke syirik kafi. Ya kan? Aman lah. Nyo. Saldo tenang. Aman nggak masalah. Ternyata Andro masuk. Ya, mbak cerita aja. Ya, Oh, insyaallah. sik lagi ya. Nabi Musa ke hukum oleh Allah hanya ke insya Allah. Ceritanya yang umat juga kan. So, orang yang paling malim kan. Leong ngepegang hanya ke insya Allah. Hanya ke pikai ke Allah. Ai Nabi insyaallah Nabi dah. Ya, menurut riwayat 6 bulan hanya terima wahyu kan. Rapi. Betul. Nah, wala taqul lil syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah kan. Ya ke insya Allah. Yang gara-garanya Nabi Musa ke hukum oleh Allah, dia minta nah ide wa binal lau di hambalung yang lebih alim dari kata. Imeng ke juga te kagada hengken tu yang kehina hambalung. Nah, ini merempat Nabi Khadir kan. Banyak ceritanya payah gila ikut Nabi Khadir. Karena Nabi ikut. Ya kan? Nah, Nabi menanti cerita dalam Quran. Yahudi datang nanya tentang Ashabul Kahfi segala macam. Tinggal lagi balik lah. Insya Allah menurut riwayat apa kan? 6 bulan anak tu. Anak terwahyu. Katanya nurung kabeh bunda tu. Kan? Sehingga ikut lurung kabeh segala macam. Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Anak terwahyu. Ya, insya Allah. Maulanya kan Dongkai Allah. Yang keje kepegang karena faedah zikir tadi kita berpegang kepada Allah, melepaskan diri dari segala yang lain Allah. Karena itu kalimat yang mulia ini la ilaha illallah itu dia mengandung dua hal yang kemarin tahliyah, tahliyah dan tahliyah, menghiasi dan membersihkan. La ilaha illallah maksudnya la ilah untuk menafikan sifat yang tidak layak. Kemudian ujungnya illallah untuk mengisbat kepada Allah hal-hal yang baik. Yang dua sabuh tahliyah, sabuh tahliyah. Menyetahliyah, bahasa mudah haji menyentuh kudanya paso ilam glah tahliyah beglihlah. Ya, i mentang na bekas kopi udah dapat soi putih anak soje. Ya kan? Jadi kalau dapat soi tahliyah membersihkan dulu. Bersihkan dulu cuci, baru kita isi dengan air putih baru benih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Fayatakhalla zakiru awalan min qalbih, maka membebaskan oleh orang yang berzikir terlebih dahulu dari hatinya. Wayattaridu anhu, dia mengusir dari hatinya jami al khawatiril wahmiyah, semua pikiran-pikiran waham tadi yang kita bayangkan kalau nggak ada ini begini, kalau nggak ada ini begini. Jadi semua pikiran-pikiran buruk itu, kegundahan, keraguan, ya diubah kan? Ah, tahliyah. Oke, ada cerita mana kan? Ya. Wa jami'al kainati ladi ista'badathu min jahin wa malin wa nisa'in wa banin kalim. Dan kita mengeluarkan semua makhluk-makhluk yang makhluk itu memperbudak kita. Ya kan? Berupa pangkai. Kadang orang ngemumat pangkat. Karena menyetren pangkat lagi hana udik boleh. Menyetren ngaji kah?
Yang hidup tebik mendum pada kamu pikir. Angkat berat habis kan? Pangkat, harta, Nah, nisa. dalam pegang apa titik beda mana. Ini tahliyah anak titik dah tina. Ya, Ini tahliyah dah anak kali titik ya. beda mana. Lagi di nabo. Nah, tenang di lo. Ya, ya. Ini warna juga. Ya, Jadi kalimat la ilaha illallah tinggi kan, tapi rodo ya. istighfar harus tahu. Sampai doro dahana. Ti wa karena dikir tapi doro dekat. Karena sapuna yang nanti Allah. Kalau kan enggak di kurung kitabnya raya jihad itu panjang pada memandang mati mendung. Yang penduduk leceng, penduduk dari lalat apa? Apa ya dari berempohang kita kan Ya. Makanya kalau imat zikir tadi. Kalau kita udah yakin benar-benar dengan zikir ini sudah meresap, sebenarnya nggak ada ketakutan sama teman. Makanya para nabi itu nggak ada ketakutan. Ada yang disembelih segala macam, ada ketakutan. Apalagi cuma dicangkal di penjara, misalnya. Nggak ada ketakutan. Ya. Ya. Jadi di sini kita nggak boleh mengikat diri terikat. Jadi susah nih. Pangkat, harta, nisa, para istri, pada anak-anak, dinar, uang emas, dirham, uang perak, madahin pujian kan? Nggak bisa terikat dengan pujian. Watamen, dengan celaan, nggak pengaruh. Mau dipuji, dicela segala macam. Dan seumpamanya bikauli la ilah. Jadi la ilah itu tidak ada Tuhan. Dalam tidak ada Tuhan itu maknanya kita penafi nggak ada semuanya. Harta nggak ada, apa-apa nggak ada. Yang ada cuma Allah. itu. Ya kan? Artinya apa di sini? Laisa sama siwa maulana. Tidak ada di sana selain Allah Azza wa Jalla. Min jami'il kainat dari semua makhluk secara umum. Yang ada cuma Allah. Man huwa ghaniyun fi nafsi. Zat yang dianya itu kaya pada dirinya. Yaftakiru ilaihi fi. Yang semua berhajat kepadanya. Hatta yastahika ayyu'bad. Sehingga Allah berhak untuk disembah. Nah, karena Allah maha kaya pada dirinya, semua makhluk butuh kepadanya, sehingga Allah berhak untuk disembah, au yuta'a, sehingga Allah berhak untuk dipatuhi, au yukhafa atau ditakuti, au yu'awala ilaih, berhak untuk kita bergantung kepadanya. Nah, fi asarima, dalam masalah apapun, kita mesti bergantung kepada Allah. Bal jami'uhu ajizun atammal anjiz. Bahkan semua selain Allah, semuanya lemah. Benar-benar lemah daripada an isali amrin ma ila nafsi, daripada menyampaikan sesuatu kepada dirinya selain Allah. Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk dirinya aja kalah nggak bisa. Nah, apalagi yang lain kan. Yang selain Allah itu lemah, benar-benar lemah daripada bisa menyampaikan apapun kepada dirinya atau kepada selainnya. Wajib tardu jami'ah, maka wajib kita menghilangkan semuanya yang selain Allah dari hati kita. Karena adanya sama seperti nggak ada. Kena begah ini namun. Kayak contoh harta pangkat segala macam. Nah lagi ada. Nah lagi ada. Memang nah secara lahir kan. Tapi pada hakikat no, kalau minta kita manfaatkan. Yang kali saya terbiasa karena sandal seperti siap-siap kecewa. Ya. Kita kecewa. Maka bukan apa yang Ya, emangnya agak berat kah? Hai payah latihan kah? Payah terlatih. Masalah aja no, kan hanjit na sapuna itanya. Ini masalah urusan nanti. Kan berarti itanya ojid ada anak sapuna. Kan, ya kan? Ada anak dempu bijit. Ya kan? Anda tidak kecewa lebih Ya, ya. Dan tadi kecewa gara-garanya gambar. Jadi ketika semua alam semesta ini itu adanya sama seperti nggak ada. Ilujuduha ka'adamiha bila syakin wala raibin. Karena semua alam semesta itu ada nggak ada apa? Wujuduha ka'adamiha, adanya sama seperti nggak adanya dengan tanpa ragu. Jadi kena pegahin kepada pegahana. Nah, kayak makanan, minuman, air, pakaian, istri, anak-anak, harta, api, senjata, segala macam kan? Kegelapan, surga, neraka, kemaslahatan dunia, kelezatan, kerusakan segala macam, kepedihan, yang
Falaisa minha aslan wala yu'awwalu ala. Pada dasarnya hanjit dan mumat tapi makanan minuman gadget kamu memang mengenyangkan kan. Tapi pada hakikatnya ada. Artinya karena satu dua hal bisa saja antu. Hahana mandum lagi tarik jalan. Kan dia kamu kaki kan nggak ada kepro. Yang kejut nyelam Islam karena konten dilarang baju makanan dan baju makanan ini nama Allah untuk memudahkan kan. Bismillah. Yang Bismillah tadi ya Allah ngelung lakai tulung Mbak Aron ya Allah untuk bisa makan. Dan JMI Bismillah ya Allah lakai tulung Mbak Aron untuk bisa lung JMI kan. Nama aja. Ya anak lakai tulung Mbak Allah ada JMI kan terus nanti aja masalah. Mana? Adapun yang mandung sebab itu nyo begah hangga di mumat bak sebab ke mumat bak yang pegat sebab itu Allah sabibul asbab. Ya. Jadi ubi alam semesta ke begah fa'il tifatu ila syai'in minha umyun. Menyata mumat bak sesuatu dari alam tadi yang selain Allah itu dianggap kita buta. Dulmatun azimah kegelapan yang besar. Halatun sayi'ah kondisi buruk. Ghairu mustaqimah tidak lurus. Safahun kebodohan. Ya, safahun kawiyun, kebodohan atau kedunguan yang kuat. Khaslatun zamimah, perkara yang tercela. Ya, hangga bimumat, Pak, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggaknya. Maka berat. Wa kadarun syadidun natni dan kotoran yang sangat bau. Tajibul mubalaghah fi laghaslihi minal bal. Yang wajib kita membasuhnya dari hati kita, balarnya hati. Liyatahayya al-qalbu litajalli supaya siap-siaplah hati kita untuk menerima tajalli nur yang bersih, yang bercahaya dari mengenal Allah yang Maha Tinggi. Ya, kelaganya. Ya, emang berat. Ya, berat. Jadi giyu semayang menyet. Falamma ghasalat zakiru qalbah ketika orang yang berzikir telah mencuci hatinya dengan demikian nafi. La ilaha illallah. Dapat nafi bentuk. Hana tekuna. Hana harta, hana nikmat itu aja. Hana peng, hana itu yang nasi Allah. Artinya hana lebih mumat ini. Kan hana memang hana ke ada hana apa? Hana dan mumat. Ya. Yang giyu penafi wa shalla alal kaunaini dan salat ia di atas kaunaini. Makna kaunaini no roh dan jasad. Kinayah dari berpalingnya dari segala sesuatu hingga dari badannya dan ruhnya. Artinya kita melakukan salat jenazah kepada roh dan jasad kita seolah-olah medror menteng hana nafkah. Kuyu penafi mandu medror pihana. Wa shalla alal kaunaini dan salat ia kepada roh dan jasadnya salat tahu alal mayat seperti salatnya kepada jenazah. Kami salat jenazah di urung mati. Di tayo kuyu seolah-olahnya bahasa kinayah. Seolah-olah badan dan roh udahnya kata semayang manyet tahan ali tidak nafi dengan la ilah mana tak guna ya nasi Allah yang lagi menyelaginya antara meratib ke baru layak untuk dengan Allah Subhanahu wa taala yang lagi ya ini banyak apa yang kaya berat ya berat kalau salah kan lebih mampu kan Ini bukannya masalah duitnya aja. ya hanya yang kena pegah sih mana bahkan kenapa la ilaha illallah itu zikir yang paling utama karena tadi menjelaskan segalanya nah tentang nafsi kita tentang lebih dulu nggak boleh kita bergantung pada selain Allah karena lumpuh makanya kita pegang afdalul zikir la ilaha illallah makanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga kan karena dia memang hanya percaya kepada Allah saja enggak bergantung kepada apapun makanya orang yang akhir hidupnya sempat membaca la ilaha illallah meyakini maknanya layak emang masuk surga karena Allah yang menunjukkan tanya doce Allah tanya kan enggak Allah itu dekat dari udah lehermu kita jauh depan kita jauh kita lagi ada lagi beri namanya Noah ya kan Bali macam tu yang ini kan tu ya ceritanya
Hmm. Kemudian ini terakhir. Kemudian zikir kita tutup dengan yang terakhir la ilaha illallah pakai Muhammad Rasulullah terakhir. Terakhir ya. Nah, itu pelengkap karena nggak sah tauhid kita tanpa Nabi Muhammad ya. Nah, ini aku pegang di ujung. Terakhir banget ketika kita udah menyelesaikan zikir, kita tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menggenapkan kalimat tauhid tadi dengan menetapkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya zikir la ilah, setiap zikir yang kita zikirkan sesudah kita selesai zikir menyebut nama Allah tetap tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu semua zikir. Jangan sampai kita melupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyatakan Muhammad Rasulullah itu artinya kita mengakui kerasulan Nabi kan. Nah, karena mengikuti Pegahino, Nabi itu babullah al-azam, pintu Allah yang besar. Jadi untuk menuju Allah itu ada pintu-pintunya. Pintu-pintu Allah itu para nabi, para wali. Itu semuanya pintu menuju Allah. Mereka lah yang membimbing kita untuk mengenal Allah mananya. La yunalu kullu khairin dunya wa ukhra illa bitta'alluq bihi. Jadi nabi itu pintu Allah yang paling besar. Yang kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat melainkan dengan bergantung dengan nabi. Harus dacok tunjuk nabi. Faman ghafala an dzikri. Jadi orang-orang yang lupa dari mengingat nabi, lupa berpegang dengan syariat nabi, tidak akan bisa mencapai maksudnya. Dia akan terlempar dalam penjara keterputusan. Maknanya dia akan jauh dari Allah. Seolah-olah dia di penjara, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, mahruman min khairi dunia wal akhirah, diharamkan. Artinya tidak kebagian kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu. Jadi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalilul khalqi ilallah. Beliaulah pembimbing makhluk seluruhnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa sampai kepada Allah orang yang lupa dari menyebut dalilnya Allah. Dalil Allah itu Nabi. Antro Allah tersebut Nabi kan. Dia tersebut. Nah, ini kena menyo kena bantah. Nah, orang yang pegah zikir baru dahsyat pengaruhnya. La ilaha illallah saja jangan pakai Rasulullah. Ini bantah deh. Yang pada akhirnya kita tetap Muhammad Rasulullah. Ya, itu. Karena lagi pun dong. Saya pun tak sucikan tak istighfar, sucikan diri. Kalian baru selalu lupa Nabi. Dia lupa Nabi yang baru bangun dalam. Pembimbing kan? Nabi le, Nabi le, Nabi. Istighfar le dapat gelih ya. istighfar le. Yang lalu ke Nabi sebagai wasilah. Dia baru Yang baru zikir kan? Pada datuk, ya, pada datuk zikir lah. Datuk lah dengan Nabi kan? Yang lagi yang Mbak Nabi yang panjang cerita aja cuman sebetulnya aja karabe nyo baru pegang hente faedah zikir nyo kalau mana faedah zikir nyo baru fadilah aja kan to yang keun lagi nyo gebi nyo zikir la ilaha illallah menyatamai lagi ke yu putra faedah ya kata kan Nabi Jadi yang bukan lain Allah yang wajib kali dan tadi ya yang nggak wajib. Kita yang wajib. Jadi seluruh makhluk kita harus kenal ya Nabi jadi hukum keun la ilaha illallah itu tapi dah keun harus kita baca sekali la ilaha illallah kita niat untuk melaksanakan perintah Allah tunai wajib kalau enggak kita dianggap berdosa walaupun sering kita baca la ilaha illallah jadi perlu ada niat untuk mengamalkan firman Allah tadi. Kita baca sekali la ilaha illallah niat dalam hati ini melaksanakan perintahmu. Nah, wajib kan? Ini mampu malam lah. Malam ya. Malam. Pokoknya Ya, ke Arab sini. lanjut ya. Allah a'lam bishawab. Amma sallallahu ala nabiyina ya, ya udah kita habis cara berzikir habis itu ya. Hingga faedah